Menantang Yesus. Apa yang terjadi jika seseorang menantang Yesus? Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Sendiri. Karena saya menantang Tuhan Yesus, saya bilang saktinya Tuhan Yesus sampai di mana. Di situ di saat berdoa tersebut terjadi saya manifestasi. Cengkraman tangan saya luar biasa, saya terputar keliling itu, keliling ruangan itu. Di situ di bawah alam sadar saya manifestasi di bawah. Saya dihadapkan di satu tempat yang panang sangat luas sekali. Tapi tiba-tiba itu tanah itu terbelah menjadi dua. Dalam tanah itu keluar api yang begitu tinggi. Seketika juga saat itu juga ada bayangan yang sangat hitam, legam, gelap. Dia mencoba mendorong saya untuk masuk ke dalam jurang api yang sangat dalam dan panas itu. Tapi itu satu ketika di saat yang bersamaan juga ada cahaya yang sangat putih dan datang menahan saya untuk tidak jatuh ke dalam api tersebut, dalam jurang api yang dalam itu. Dan itu suara cahaya putih yang bersinar putih sekali itu mengeluarkan suara 3 kali. Bertobatlah anakku. Pulanglah anakku dan bertobatlah. Pulanglah anakku bertobatlah. Pulanglah anakku bertobat. Saya sadar, di situ saya sadar, terus mertua saya memberikan saya minum, setelah minuman itu didoakan, saya langsung berbicara setelah saya minum, saya mau dibaptis. Pria ini suatu ketika dia menantang Yesus. Istrinya orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Dia nggak percaya, berkali-kali dia menantang Yesus. Bahkan ketika dia menantang Yesus, apa yang terjadi pada dia? Pada saat dia akan berangkat tugas, dia didoakan. Dia dibawa ke dimensi lain, di mana dia di sana betul-betul dia merasakan apa yang terjadi kalau dia menantang Yesus. Apakah perlu kita untuk menantang Yesus kalau kita tidak percaya kepadanya? Apakah penting bagi kita untuk membuktikan bahwa Yesus itu berkuasa, Yesus itu bukan manusia, sementara kita mengeraskan hati kita? Ketika seseorang berusaha menantang Yesus hanya karena ingin membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, maka banyak orang yang mengalami hal-hal yang kurang baik dalam hidupnya. Ada pernah orang menantang Yesus bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Bahkan dia terang-terangan memperkatakannya. Akhirnya dia meninggal dalam penderitaan. Memang ada banyak orang yang berkata, hidup mati itu urusannya dengan Allah. Semua orang akan mati. Betul, semua orang akan mati karena pada akhirnya semua akan ke arah sana. Tetapi kalaupun kita mati, paling tidak kita tidak mati dalam kesakitan. Kalaupun kita mati, paling tidak kita tidak mati karena kita menantang Yesus. Bersyukur pria ini dia sadar bahwa apa yang dia lakukan selama ini adalah sesuatu yang tidak baik. Bersyukur kemudian dia ambil komitmen mau merubah diri dan kemudian memberi diri untuk dibaptis dan sungguh-sungguh dalam Yesus. Memang untuk percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan tidak semudah yang kita pikirkan. Ada kalanya kita harus melepaskan logika kita. Ada kalanya kita selama ini beranggapan bahwa Yesus itu hanya nabi, dia bukan Tuhan. Ada kalanya kita berkata bahwa Yesus itu adalah nabi yang dituhankan. Tapi kalaupun kita punya pandangan seperti itu, kita tidak harus menantang Yesus.
Karena apa? Ketika kita tidak mengimani dia sebagai Tuhan, ada orang lain yang mengimani dia sebagai Tuhan, dan dia baik-baik saja, dan hidupnya tambah baik-baik saja. Dan dia sejahtera dengan itu. Dan dia bahagia dengan imannya. Kalau begitu, mengapa kita harus menantang Yesus? Apa sih yang mau kita buktikan? Membuktikan dia bahwa bukan Tuhan. Dia sudah jadi Tuhan. Dia Tuhan. Membuktikan bahwa kita bisa hidup tanpa Tuhan. Pada akhirnya juga kita akan sampai kepada sebuah kesadaran bahwa di dunia ini tidak ada yang kekal. Di dunia ini hanya sementara. Jadi kalau begitu, masihkah kita menantang Yesus dan berusaha menyangkal bahwa dia adalah Tuhan? Salam, Tuhan Yesus memberkati.